Kalau kita baca-baca, sebetulnya polemik nasab Habib Ba'alawi ini sudah masuk di radar media nasional ya. Karena itu sudah dimuat oleh Liputan 6 ya. Liputan 6 kita tahu lah ya. Walaupun ini hanya media online-nya, tetapi setidaknya levelnya sama lah. Sama-sama sudah media nasional, bahkan termasuk ya mungkin 10 besar lah ya. Ya selain Kompas, Metro, atau Detik.com, atau Republika, Jawa Pos, dan sebagainya. Ini contohnya misalnya dengan judul Nasab Habib atau keturunan Nabi di Indonesia diragukan. Ini kata Buya Yahya. Ya. Hanya saja mungkin yang naik pertama kali itu masih versi yang menanggapi atau bantahannya. Karena kalau kita baca utuh ya, reportase di Liputan 6 ini malah menjelaskan bagaimana Buya Yahya itu menepis ketika ada sekelompok atau dikatakan ya. Artinya tidak dijelaskan siapa itu yang bilang. Kiai Haji Imaduddin sama sekali tidak disebut di situ. Apalagi hujahnya ya. Jadi dianggap ada berita, ada orang yang mengatakan nasab Ba'alawi itu tidak tersambung atau bagaimana. Lalu diulas di situ bagaimana tanggapan dari Buya Yahya. Ya mungkin media itu masih melihat level orang dari segi popularitasnya ya. Jadi Buya Yahya ini yang lebih populer lah setidaknya. Sehingga ini yang diangkat. Maka hal-hal yang berkaitan dengan beliau lah yang diangkat. Kalau yang berkaitan dengan objeknya yang dibantah oleh Buya Yahya malah sama sekali nggak dinaikkan. Tetapi ini mungkin masih tahap awal ya. Ya terus aja digenjot, ya genjot. Mungkin siapa tahu nanti juga naik ke media nasional, biar tidak hanya di YouTube ya. Mungkin ada yang protes dengan konten saya ini masalah waktu ya. Itu kan awal Mei, tanggal 1 Mei, sekarang sudah bulan Desember. Artinya sudah mau 6 bulan lebih ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, udah 7 bulan lalu. Ya tapi kalau kita pakai bahasa sekunder atau primer, ini kan masih sumber primer lah ya, atau setidaknya sumber sekunder masih sangat dekat lah, masih sezaman lah ya, nggak apa-apa kita pakai ya. Ini kan kronologisnya gitu. Jadi memang ketika awal-awal mencuat ini langsung disorot oleh media ya, bahkan sekelas media nasional. Ya, tetapi kalau analisa saya pada waktu itu mungkin memang belum masalah soal nasabnya yang disorot, tapi masalah statementnya Buya Yahya. Karena memang media itu rawan, bukan rawan ya, memang polanya sepertinya yang dibidik itu tokoh-tokoh yang mungkin dianggap sudah terkenal. Jangankan yang begini ya, sering kali juga di media itu mengutip apa jawabannya UAS, bahkan Ustadz Dr. Khalid Basalamah juga ada di media itu ya, di media Liputan 6 atau apa gitu ya. Dan lagi pula mungkin sebetulnya marketingnya kurang ya. Kenapa ini Kiai Haji Imaduddin ini tidak naik di podcast YouTube lah. Setidaknya itu jembatan juga ya. Kalau di Deddy Corbuzier lah atau podcastnya banyak yang podcaster itu. Saya dulu ingat ketika Gus Samsudin itu langsung masuk ke TV malah setelah Grilia atau dia itu pindah dari podcast ke podcast di YouTuber besar gitu ya. Kalau selama ini yang ngangkat-ngangkat kan mungkin belum YouTuber besar ya. Masih belum ada yang 1 juta subscribernya ya. Ya YouTuber sedang lah ya. Sehingga belum bisa naik gitu. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu muncul lagi ke media. Itu bahkan lebih tajam lagi. Kalau Kiai Haji Imaduddin kan tidak pernah bawa-bawa mimpi dari Rasulullah atau diutus Rasulullah untuk menjelaskan kepada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahwa Ba'alawi bukan cucunya Nabi, bahwa KRT Fakih KRH, bahkan ceritanya bombastis dan sebagainya ya. Bahkan itu juga menjadi isbat nasab kepada KRT itu karena cucuku katanya. Ya, sampaikan kepada cucuku KRT Fakih, berarti kan diisbat oleh Nabi sebagai cucunya kan begitu. Itu naik ke media, tapi kok bisa naiknya malah Imam Mahdi. Dimana ketika kita simak orang kalau misalnya tidak tahu menahu polemik nasab ini, lalu baca media itu, lalu di situ ada potongannya, memang mentoknya itu berhenti di diutus Rasul, kemudian mimpi ketemu Rasul, mimpi masuk surga atau melihat di surga, tidak menyebut sama sekali di situ misinya apa, oleh Rasulnya disuruh ngapain gitu.
disuruh menyampaikan nasabah Alawi batal atau disuruh menyampaikan kepada cucuku kayak Fakih dan sebagainya. Tapi yang disorot di awal-awal saja, nggak tahu juga ya. Mungkin sekali lagi media-media nasional itu belum memandang ini sebagai sesuatu yang penting. Padahal kalau kita lihat ya, kita misalnya tahu ada satu produk ya, ada satu pabrik atau apa, terus ada produknya yang digugat oleh konsumen, itu mesti viral ya. Misalnya permen lah, permen ini dianggap beracun atau apa, itu mesti viral ya. Ini ya, kalau kita ukurannya, Robito Alawiyah itu sudah lembaga yang 100 tahun ya. Gedungnya ada sebesar itu gitu loh. Tetapi lalu ada yang mengkomplain ya, mengkomplain bahasanya itu produk Anda ini palsu, Anda bukan Habib atau apa gitu. Bahkan sampai diadakan acara di Banten itu membawa nama Kesultanan Banten, luar biasa besarnya kan. Ada perdebatan. Tapi kenapa media itu belum mengangkat sama sekali? Ya, saya juga kadang-kadang terpikir juga. Kucing kawin kadang-kadang diangkat oleh media itu. Si Maman mukul bininya si Mimin diangkat. Gitu. Bahkan bisa diliput terus. Ya. Jadi sebetulnya media mungkin tidak bicara manfaat tidak manfaat, mudarat tidak mudarat. Tapi nilai viewernya itu akan banyak atau tidak. Atau orang itu akan penasaran atau tidak. Atau orang akan mengunjungi atau tidak. Berarti kalau dalam skala media nasional ya, mungkin ini masih belum dianggap sesuatu yang menarik untuk banyak orang gitu. Sehingga cukup di YouTube dulu ya, tidak sampai naik ke nasional. Ketika naik ke nasional, 2 poin di sini yang naik. Yang pertama Buya Yahya malah ya. Itu pun yang diangkat Buya Yahyanya bagaimana menepis ucapan sekelompok orang atau seseorang. Sama sekali nama Kiai Haji Imaduddin tidak disebut di situ. Ini ketika muncul Imam Mahdi dari Kudus. Imam Mahdinya botak ya. Maksudnya nggak ada rambutnya gitu ya. Tidak dijelaskan bahwa itu diutus untuk membatalkan nasabah Alawi malah di situ ya. Jadi fokus kepada Imam Mahdinya. Padahal Imam Mahdinya itu hoax katanya, bukan Imam Mahdi. Katanya mau dituntut itu oleh Gus Fuad ya. Bagus ya. Nanti malah ada berita lagi Imam Mahdi nuntut ya. Ya namanya media kan begitu ya. Ya entah Imam Mahdi itu satir saja atau sarkasme saja atau bagaimana, karena dianggap dekat sekali dengan Rasulullah ya. Di akhir zaman ada orang yang sebegitu akrabnya dengan Rasul sampai ngobrol gitu. Apa itu maudhu ya Rasul? Apa itu mungkoti? Terus oleh Rasulnya ya tanya saja kepada ahli hadis atau coba cari di Sahih Muslim. Wah, dekat sekali ya. Artinya sangat akrab gitu. Mungkin itu menarik sehingga orang berpikir, wah, ini kayaknya Imam Mahdi nih. Maka diberilah judul Imam Mahdi dari Kudus ya. Walaupun secara narasi memang tidak pernah ada narasi Imam Mahdinya. Jadi polemik nasab ini walaupun begitu hebohnya ya, kalau dalam kacamata nasional belum naik ya. Belum, mungkin effortnya kurang ya. Terus digenjot siapa tahu nanti naik juga. Walaupun ini sudah multiras sebetulnya, sudah bawa-bawa kami orang Aceh seperti itu, Pemuda Kori itu. Orang Jawa, orang Banten itu kan sudah wah luar biasa ya. Apalagi isu-isunya juga nasionalisme gitu ya. Melawan imigran itu kan sebetulnya tajam sekali isu ini. Tapi kenapa nggak naik? Ya Allahu alam ya. Jangan-jangan media-media besar itu budak Ba'alawi semua. Allahumma tinna hada sabil.